Pemerintah Indonesia menyatakan terus mengupayakan diversifikasi pasar ekspor di tengah kebijakan tarif progresif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bisa mengancam ekspor Indonesia. Ketua Tim Negosiasi dari Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia akan mengalihkan sebagian ekspor ke Eropa hingga Australia untuk menekan dampak tarif Trump. Saat ini porsi ekspor produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Untuk melancarkan keberagaman negara tujuan ekspor, pemerintah akan mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa, EU-CEPA. Indonesia juga akan melebarkan pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Meksiko, Australia, dan negara-negara Amerika Latin dengan mendorong aksesi perjanjian komprehensif dan progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, CPTPP. Ekspor kita itu 10% ke Amerika, sehingga tentu kita bicara dengan mitra lain, salah satunya tentu kita bisa meningkatkan ke EU, di mana EU kita akan segerakan supaya EU-CEPA itu bisa diselesaikan. Kemarin kita dengan Eurasia juga kita punya target sampai dengan bulan Juni. Dan kemarin dalam pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Australia, Australia juga menyanggupi untuk menyerap produk Indonesia lebih besar. Kemudian juga dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mendorong agar aksesi CPTPP ditingkatkan. Karena dengan aksesi CPTPP, maka pasar Meksiko akan terbuka, pasar Inggris akan terbuka, dan beberapa lagi di negara Amerika Latin. Jadi tentu kita akan memitigasi penurunan ekspor ke Amerika akibat tarif yang lebih tinggi. Namun Indonesia optimis perundingan 60 hari diharapkan bisa mencapai harga nilai yang positif. Sementara itu, di tengah meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika dan China yang saling berbalas menaikkan tarif, Mari yang juga merupakan anggota tim negosiasi mengatakan Indonesia bisa mengambil peluang dari relokasi pasar dagang ini, termasuk memberikan fasilitas bagi investor yang akan masuk ke sektor garmen dan padat karya lainnya. Pertanyaan mengenai sektor apa saja yang bisa menjadi peluang di dalam pertarungan tarif yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika. Sebetulnya proses itu sudah mulai terjadi sejak sebelum April 2, di mana sudah terjadi beberapa sektor yang mencari tempat lokasi baru untuk melakukan produksi maupun ekspor ke Amerika seperti garment, footwear, dan sektor-sektor yang padat karya. Dan sebetulnya pemerintah sudah sebelum April 2 pun mempunyai program untuk revitalisasi sektor padat karya dalam rangka menangkap kesempatan dan peluang untuk terjadi relokasi ini. Dan sudah cukup mendalam apa yang dilakukan untuk termasuk memfasilitasi investor-investor investasi yang akan masuk ke dalam sektor ini. Dan yang penting juga secara umum, rantai pasok yang lebih terdiversifikasi, tidak terlalu terkonsentrasi dengan Tiongkok, itu juga akan menjadi peluang di mana Indonesia maupun karena Indonesia bagian dari kerjasama ASEAN dan kerjasama ASEAN dengan negara-negara seperti Korea dan Jepang dan juga Australia, itu berarti kita bisa mendiversifikasi rantai pasok kita yang akan lebih menguntungkan kita semua untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Dan khususnya ada dua sektor yang rantai pasok yang masuk dalam isu security bagi Amerika yang berpotensi untuk Indonesia masuk, yaitu yang terkait dengan critical minerals dan semiconductor. Lebih lanjut, Indonesia berharap upaya negosiasi yang sedang dijalankan bisa menghasilkan keputusan tarif yang lebih rendah dan seimbang dengan negara lain. Sebab pemerintah menilai selama ini tarif yang dikenakan ke Indonesia lebih tinggi.